Mungkin banyak yang melihat saya seperti orang yang tidak punya pekerjaan. Bagaimana tidak? Setiap pagi saya selalu selonjoran main HP. Kadang saya tiduran nonton TV. Kadang juga duduk manis minum kopi. Ya, itulah pekerjaan saya setiap hari. Karena mereka hanya melihat apa yang sedang saya lakukan, tetapi mereka tidak melihat apa yang sedang saya pikirkan. Coba bayangkan, bangun pagi, mandi, langsung edit video yang kemarin malam saya buat. Karena saya buat konten YouTube selalu pada malam hari. Edit video itu saya biasanya kurang lebih 2 jam selesai kalau tidak ada orang yang beli aksesoris. Karena saya juga punya tanggung jawab jaga toko aksesoris. Ya, namanya juga pengusaha, pedagang, dan konten kreator. Edit video itu membutuhkan pikiran yang jernih dan benar-benar harus fokus. Karena begini proses pembuatan konten itu. Seorang konten kreator tidak hanya bikin konten, diedit, kemudian diupload, tetapi cari ide atau topik apa yang mau dibuat konten secara terus-menerus. Jadi setelah mencari ide konten yang ingin dibuat, kemudian mempersiapkan waktu, tempat, alat, dan mental ketika nanti di depan kamera. Setelah selesai membuat konten, kemudian saya cari tempat yang tenang untuk mengedit video. Karena edit video itu dimulai dari menganalisa konten terlebih dahulu agar menjadi sebuah konten yang pas untuk disampaikan dan baik untuk ditonton. Setelah dianalisa, kemudian tinggal memberi efek atau tambahan pada video tersebut agar video menjadi lebih sempurna. Artinya kekurangan pada video tertutupi oleh tambahan efek-efek itu. Tahap inilah yang dinamakan konten kreator. Ya, setelah selesai pada tahap ini, baru saya memberi subtitle bahasa Indonesianya. Pemberian subtitle inilah yang memakan waktu sangat lama, karena saya harus fokus mendengarkan isi video, kemudian mengetiknya. Setelah selesai semuanya, kemudian saya koreksi bagian-bagian isi video yang sekiranya ingin dirubah. Kalau sudah, baru kemudian tinggal diupload. Ya, inilah rasanya membuat satu konten pada satu channel. Coba bayangkan, saya telah mengelola 2 channel YouTube. Yang channel 1, 39.000 subscriber, upload videonya 2-3 hari sekali. Yang satunya masih 180 subscriber, upload videonya 1 minggu sekali. Saya juga memiliki halaman Facebook yang pengikutnya sudah mencapai 6.500 dan TikTok 2.000 pengikut. Otomatis saya tidak hanya konsisten membuat konten pada YouTube saja. Jadi kalau dihitung proses pembuatan konten, semua akun YouTube, Facebook, dan TikTok itu setiap hari setiap waktu. Jadi pagi, siang, sore, dan malam pasti yang saya pikirkan hanyalah konten. Tetapi tidak hanya konten, setiap harinya saya juga memikirkan proses pengelolaan usaha air minum. Dari mulai pengisian tangki air yang harus tepat dan akurat, hingga perawatan dan pergantian alat-alat yang sudah tidak layak digunakan. Selain mengelola usaha air minum, saya juga mengelola keuangan aksesoris, yaitu menyisihkan antara pemasukan dan pengeluaran agar modal tetap utuh, sehingga dapat konsisten belanja aksesoris terus-menerus tanpa mengambil uang keuntungan atau uang tabungan. Setiap hari saya juga melayani para pelanggan yang memesan air lewat WA, membalas orderan yang bertanya lewat marketplace, dan menerima konsultasi para subscriber. Di lain itu semua, sebenarnya saya masih punya kesibukan yang kadang-kadang saya lakukan. Misalnya, seperti membuat desain baju karena saya punya toko baju online juga. Memeriksa kondisi aksesoris yang tidak berfungsi karena harus diretur secepatnya. Memikirkan jauh ke depan pengembangan air minum isi ulang karena inilah tugas utama seorang pengusaha. Dan selalu mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi di mana-mana. Ya, karena inilah tugas sesungguhnya seorang konten kreator. Meskipun setiap hari, setiap waktu banyak sekali yang saya pikirkan, namun baru kali ini saya memiliki pekerjaan yang paling nyaman dari sebelumnya. Bagaimana tidak, saya bisa makan sewaktu-waktu, tidur sewaktu-waktu, olahraga sewaktu-waktu, dan bolang kapanpun bisa. Karena saya tidak ada target, tidak ada tekanan maupun tuntutan. Jadi bagaimanapun keadaan saya sekarang, saya akan selalu bersyukur dan konsisten dalam menjalani aktivitas setiap hari. Ya, mungkin inilah suatu buah hasil dari perjuangan saya selama 10 tahun yang lalu. Jadi saya harus tetap semangat.